adik-adik Shining Kids. Hai 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 Shining Kids. Hai hai hai. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang aku akan membacakan paduan dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Yang pertama, Papa Mama diharapkan dapat mempersiapkan anak-anaknya seperti saat mengikuti ibadah di gereja, seperti sudah mandi dan memakai baju yang rapi ya. Yang kedua, Papa Mama dimohon untuk dapat mendampingi anak-anaknya selama beribadah online. Yang ketiga, diharapkan anak-anak mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Yang keempat, saat ada persembahan, Papa Mama dimohon untuk menyiapkannya dan dapat diberikan kepada guru sekolah minggu saat bertemu di gereja. Demikian panduan kita saat beribadah online sekolah minggu. Terima kasih kepada orang tua atas perhatiannya. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. God bless you. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami akan beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera semuanya di hati kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap beribadah dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shining Kids, hai hai hai. Shining Kids, hai hai hai. Shalom adik-adik semua. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi berkumpul sama-sama untuk beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Siapa yang siap ibadah hari ini? Banyak ya tangan-tangan yang terangkat. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh
dong, masih. Kurang kuat. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Tuhan Tuhan, kita angkat pujian rukun cinta sama. Adik-adik tahu nggak, kakak-kakak di sini berasal dari daerah yang berbeda-beda loh. Kayak pemain gitar kita nih sekarang, Kak Febe dari Jawa. Ada Kakak Ruth Dari Batak, Horas. ada Kakak Chelsea dari Manado, iya no. sedangkan Kak Fanya dari Cina. Ni hao. Nah, kalau adik-adik semua di rumah dari mana nih? Nanti komen ya di bawah, oke? Ya, kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selalu.
kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan atas anugerah Engkau, atas berkat karunia yang Engkau selalu limpahkan ke dalam kehidupan kami. Saat hari ini Bapa, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah setiap korban syukur yang kami berikan Bapa. Berkatilah juga teman-teman yang belum bisa memberikan. Berkatilah juga keluarga kami Tuhan. Engkau mengembalikan berkat yang berlimpah di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Akhirnya jadi juga, kan semua suka nih. Iya, ya kali ya. Kamu duluan. Kamu duluan. Aku enggak pegang. Pelan-pelan tadi ambilnya kamu duluan. Jatuh. Makanya baik-baik. Ya kan tadi kamu duluan yang ambil. Enggak, kamu duluan. Makanya jatuh karena kamu duluan. Aku sih kalau aku sih benar karena aku ambil duluan. Kamu kan sabar. Gara-gara kali ya. Enggak, dia. Ntar aku kamu sih duluan. Kamu ambil. Ya kan kamu duluan. Ya kamu duluan kamu dari sini ke sana kamu lagi. Kan kamu yang enggak sabar aku ambil. Ya kan kamu yang duluan. Kok kamu enggak sabar makanya hati-hati. Kamu yang duluan. Ya bukan aku yang salah. Aduh, ini ada apa sih? Suara kamu itu kuat banget kedengaran tuh sampai tetangga sebelah. Ada apa ini? Ini dia duluan. Dia duluan. Iya. Apa yang duluan? Dia ngejatuhin duluan. Itu bunga. Oh, ceritanya gimana sih Febe? Coba ceritain dulu. Kan aku buat mama, terus tiba-tiba mereka ambil, jadi gara-gara dia. Dia duluan. Ini gak ada yang mau ngalah kalau begini terus. Orang dia yang salah duluan. Dia duluan datang langsung ambil. Kan kamu juga duluan. Ya kan kamu juga. Ya kan kamu juga duluan. Sudah ya ampun. Pusing kepala kakaknya di sini. Coba sekarang kalian dulu minta maaf dulu. Kamu duluan lah. Febe minta maaf. Tuh gara-gara kamu Rum. Dia kamu maafin aku dia salah. Cepet. Ya makanya terhambur barang. Ya kamu dulu yang minta maaf. Minta maaf. Tuh kan gara-gara kamu juga. Kamu. Enggak. Kan. Teman-teman ingat nggak firman Tuhan dibilang saling mengasihi, untuk tidak kasar kepada teman, untuk mengambil barangnya teman itu dengan baik. Minta dulu. Febe juga kalau misalnya teman yang minta maaf, dimaafin. Coba cerita baik-baik dulu kalian bertiga sih. Coba cerita baik-baik. Kalian juga minta maaf juga baik-baik. Gak usah saling salah-salahkan satu sama lain. Oke? Minta maaf ya. Kelas nggak? Dan belum minta maaf, maafin aku ya. Kalian berdua juga minta maaf. Loh, ikhlas, yang bagus. Minta maaf, Rud. Minta maaf, pelukin aku ya. Kita kan semua sahabat. Pelukan juga sampai, pelukan juga sampai. Gitu. Nah, gitu dong. Kan di firman Tuhan juga dibilang kalau kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Oke? Siap? Jadilah Tuhan yang takut akan Tuhan, turut semua apa yang Tuhan bilang. Oke? Sekali lagi yuk pelukan. Yuk. Tuhan berkati. Terus sekarang mau kemana? Main TikTok? Yuk. Ayo. Salam adik-adik. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan semua Alkitab sama catatan? Kalau sudah, mari kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan semuanya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya telinga kami, hati kami mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tadi sudah lihat ya drama dari kakak-kakak tentang apa? Tentang mengasihi, tentang mengampuni. Ya tema kita hari ini adalah tentang mengasihi, yaitu aku, kamu, kita saling mengasihi. Nah
sebelum kita lebih jauh lagi, adik-adik kan pasti punya teman nih, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda mungkin sifatnya. Apakah kalau berbeda itu harus berkelahi, harus musuhan? Enggak ya, meskipun berbeda tapi harus saling mengasihi. Karena itulah firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi. Mengapa sih kita harus mengasihi? Ada yang tahu? Kenapa kok kita harus mengasihi? Yuk kita sama-sama baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Sudah semuanya? Kalau sudah, kakak baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, dari ayat firman Tuhan ini, alasan kita mengapa kita mengasihi adalah karena Allah sudah mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita lewat pengorbanannya di kayu salib, bahkan sudah menolong kita, sudah memberi pertolongan kepada kita. Kita juga sebagai anak-anaknya harus saling mengasihi, karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi? Ayo kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi alasan kenapa kita harus mengasihi teman-teman, orang lain, adalah karena Allah adalah kasih. Sifat Allah itu kasih. Kita kan anak-anak Allah ya. Adik-adik semua yang di rumah juga anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita juga harus mempunyai sifat dari Allah. Apa sifatnya? Yaitu kasih. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa sih kita harus mengasihi? Pada siapa? Kita baca ayat di 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Siapa sih saudaranya itu? Apakah kakak sama adik aja, saudara kandung? Bukan. Saudaranya yang dimaksud ini adalah sesama kita. Bisa teman, bisa tetangga, bisa teman sekolah, teman gereja, bahkan bisa mama papa, kakek nenek, saudara, semuanya. Itu adalah sesama kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun, kalau kita ketemu orang, kita juga harus mengasihi mereka, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi mereka juga. Sekarang yang ketiga adalah bagaimana sih cara mengasihi? Nah, tadi kita sudah lihat kan drama singkat tadi, ada kakak-kakak yang nggak sengaja meminjam barang tetapi merusakkannya. Terus mereka ngapain? Mereka jadi bertengkar. Yang satu marah, yang satu jengkel, sakit hati. Nah, jadi bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, teman kita? Dengan cara, kalau bersalah harus minta maaf. Yang kedua, kalau ada teman yang salah harus mengampuni, ya. Jadi, terus yang ketiga juga apa? Bagaimana cara kita mengasihi teman-teman kita? Bisa dengan cara berbagi, ada banyak cara. Ada bisa dengan cara berbagi. Adik-adik kalau misalnya punya makanan, misalnya ada teman, masa adik-adik makan sendiri? Kan nggak mungkin kan? Kasihan dong temannya. Bagaimana cara adik-adik mengasihi? Harus berbagi, harus sharing, harus baik kepada teman. Terus kalau misalnya adik-adik juga punya kakak atau punya adik lagi bertengkar, nggak boleh marahnya lama-lama, ya. Nggak boleh sampai besok. Sudah sampai malam tidur, sampai besok masih marah, nggak boleh. Firman Tuhan bilang harus mengampuni, karena itu adalah contoh dari mengasihi, ya. Apalagi bagaimana cara kita mengasihi? Bagaimana?
ada saat membantu teman, teman butuh pertolongan, dibantu. Bagaimana lagi? Dengan cara tidak mengolok-olok teman, itu juga mengasihi. Misalnya temannya sih agak gendut, tapi nggak boleh diolokin, gendut gitu, nggak boleh. Temannya ada yang hitam, terus dipanggil, hitam, nggak boleh juga. Ada rambutnya keriting, dipanggil, keriting, nggak boleh ya. Itu bisa menyakiti hati teman. Ya, jadi mengasihi tadi ada banyak cara bagaimana tidak bertengkar, hidup rukun, bisa mengampuni, memaafkan teman, dan gak lupa kalau lagi salah harus meminta maaf. Nah, kakak akan bercerita tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Siapa yang tahu persahabatannya Daud dengan Yonatan? Ya, kisah ini diambil di 1 Samuel 18. Kakak cuma akan cerita singkat aja. Jadi Daud mempunyai sahabat yaitu bernama Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari siapa? Raja Saul. Ya, walaupun Raja Saul itu jahat kepada Daud, tetapi Daud tidak membenci Raja Saul. Bahkan dia juga nggak ikut-ikutan membenci anaknya, yaitu Yonatan. Tetapi malah Daud dan Yonatan menjalin persahabatan. Mereka bahkan sampai mengikat perjanjian bahwa mereka akan saling mengasihi. Apapun yang terjadi, mereka nggak mau bertengkar, mereka nggak mau bermusuhan. Mereka akan saling mengasihi. Walaupun adik-adik tahu semuanya bahwa Raja Saul itu berusaha membunuh Daud karena Raja Saul iri. Daud berusaha dibunuh, tetapi Saul karena mengasihi Daud, Yonatan karena mengasihi Daud, dia berusaha malah melindungi Daud supaya lolos dari incaran Raja Saul bapaknya. Bahkan saking kasihnya, Yonatan ini memberikan jubahnya, bajunya. Tahu kan jubah ya? Biasanya jubah itu melambangkan kemewahan. Dia berikan kepada Daud. Bahkan Yonatan memberikan apa lagi? Memberikan baju perang, memberikan pedangnya kepada Daud karena dia benar-benar mengasihi Daud waktu itu. Daud waktu itu belum menjadi raja ya. Yonatan benar-benar mengasihi Daud sehingga dia memberikan itu semua. Bahkan dia rela dibenci sama bapaknya sendiri. Bapaknya yaitu Raja Saul itu sampai marah. Kenapa kok kamu malah membela Daud, musuhku? Ya, tapi malah si Yonatan ini menasihati bapaknya, janganlah berbuat seperti itu. Dan Daud juga, walaupun tadi seperti kakak bilang tadi, dia dibenci oleh Raja Saul, dia tidak membalasnya sama sekali. Dia tidak mencoba membunuh Raja Saul. Dia juga tidak membenci Yonatan. Malah mereka menjadi sahabat karib. Nah, adik-adik, demikian tadi ceritanya tentang Yonatan dan Daud. Adik-adik mungkin juga punya sahabat, ya kan? Punya sahabat di sekolah, punya sahabat di lingkungan rumah, sahabat mungkin ada di gereja. Ya, mungkin ada yang kadang-kadang menyakiti hati adik-adik. Entah dengan cara mengolok-olok, dengan cara melakukan kekerasan dengan memukul, tetapi tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat perintah Tuhan tadi. Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Dan karena kita itu anak-anaknya, kita juga harus mengasihi orang lain, mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Selain itu, karena karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus itu sudah memberikan pengampunan bagi kita. Jadi kita pun harus belajar untuk mengasihi orang lain. Ingat, gimana tadi caranya mengasihi? Dengan cara mengampuni, dengan cara memaafkan. Terus kalau punya kesalahan jangan lupa untuk meminta maaf. Nah, yang kedua, dengan cara hidup rukun. Hidup rukunlah dengan semua orang ya.
Yang ketiga bisa dengan saling tolong-menolong, dengan saling membantu. Mungkin ada teman yang butuh pertolongan, adik-adik bantu sebisa mungkin ya. Mungkin ada teman yang butuh pertolongan untuk belajar. Adik-adik jangan ragu, jangan malas untuk menolong. Karena perintah Tuhan tadi, kita semua harus saling mengasihi. Ya, saya percaya, kakak percaya adik-adik di rumah pun akan menjadi anak-anak yang baik, ya kan? Semuanya mau kan jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi mulai hari ini, kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah, atau mama papa juga yang mendengarkan, semuanya yang mendengarkan, kalau teringat ada saudara yang selama ini, atau ada teman yang selama ini menyakiti, terus adik-adik simpan di dalam hati, nah adik-adik harus memaafkan. Atau kalau adik-adik selama ini justru yang menjadi orang yang suka mengganggu orang lain, misalnya adik-adik suka ngolokin teman selama ini, mengejek-ngejek teman, atau bahkan mengganggu teman, adik-adik harus kalau ingat segera minta maaf, hubungi sekarang juga setelah firman Tuhan ini, nanti setelah ibadah, oh aku kemarin habis ngolokin teman begini, langsung minta maaf ya. Karena kita bukan menjadi pendengar saja, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan ini. Ingat adik-adik untuk selalu mengasihi kepada teman, kepada mama papa, kepada saudara, adik atau kakak, bahkan kepada teman-teman juga semua yang di sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman di rumah, semuanya harus saling mengasihi, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak harap adik-adik semua menjadi anak-anak yang manis yang melakukan firman Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita tutup semua firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Lipat tangan semuanya yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Tuhan sudah mengajar kami bahwa kami harus mengasihi sesama kami, Tuhan, bahwa kami harus mengampuni, bahwa kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan, mulai hari ini kalau kami teringat kesalahan kami mau berhenti melakukannya, dan kami mau menjalin kasih dengan teman-teman kami semua seperti yang sudah Tuhan ajarkan pada kami. Berkati semua Tuhan, adik-adik yang di rumah, mama papa, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan di musim pandemi ini, supaya tetap adik-adik yang di rumah sehat selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan menutup doa kami hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap setia untuk mengikuti channel Shining Kids. Dadah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tina di sini. Apa kabarnya kalian? Sehat? Puji Tuhan dan masih semangat ya. Kali ini kita akan membuat kreasi lagi. Apaan ya kreasinya? Tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Bahwa kita harus saling mengasihi. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengasihi papa mama kita, orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Nah, kali ini Kak Tina akan ajak adik-adik semua untuk membuat surat cinta. Surat cinta buat siapa? Buat mama papa kita dong, ya kan? Ayo kita buat langsung sekarang ya. Caranya gampang dan mudah banget, dan kalian harus ikutin di rumah. Yuk kita perhatikan ya adik-adik.
adik-adik harus siapkan kertas yang putih seperti ini. Kalau bisa kertasnya agak keras ya, kertas cover biasanya namanya. Sudah itu kertasnya kita lipat menjadi dua, jadi seperti kayak buku gitu, ya kan? Sudah seperti ini, gampang dilipat. Lalu kita buat bentuk kasih seperti ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bentuk love seperti ini, kalian sudah gunting, ya kan? Kak Tina waktu itu udah pernah ajarin gimana cara bentuk ini. Lalu kita tempel di tengah-tengah halaman kertasnya tadi yang udah kita lipat. Kita pakai lem ya, kita lem dulu, sedikit aja, taruh di tengah, baru kita tempel. Oke, sudah tertempel. Lalu kita warnain kertasnya. Kak Tina pakai yang warna pink karena ini surat cinta gitu ya, jadi ada pink-pinknya. Oke, sudah jadi dua warna seperti ini, pink dan warna orange ya. Lalu yang love-nya ini tadi kita cabut. Kita cabut ya, karena tadi dilemnya cuma sedikit. Nah, jadi dia berbentuk love kan di tengahnya. Sudah itu, supaya lebih cantik, kita mau kasih glitter. Nih, kalian bisa beli di toko buku, glitternya mau warna apa aja juga boleh. Ya kan? Tapi kita lem dulu tengahnya supaya glitternya nempel. Kita kasih lem di bentuk love-nya tadi. Lalu kita ambil glitternya dan kita taburin perlahan-lahan. Udah ya, kita bisa ratain. Coba kita ratain dengan dikibas-kibas ya. Kalau kurang kalian bisa tambahin sampai dia penuh. Oke, supaya lebih berbentuk kita pilih warna merah ya, kita tebelin kanan kirinya bentuk love-nya. Jadi deh kira-kira seperti ini. Sudah ada glitter-glitternya, jadi lebih cantik kan. Nah, setelah tadi udah jadi halaman depannya, kita buka halaman dalamnya, ya kan? Nah, kita bisa tulis. Kita bisa bikin garis bingkai dulu di dalamnya. Ini kreasi adik-adik aja mau seperti apa. Lalu kita bisa bikin bentuk love. Gitu ya, terserah kalian aja mau bentuk love, bisa bentuk salib. Kita cari warna lain, kita pakai warna yang lebih agak gelap, warna ungu. Kita tinggal tulis buat papa dan siapa adik-adik? Mama, ya kan? Katanya surat cinta buat papa dan mama. Nah, udah itu yang di sininya kita bisa tulisin kata-kata yang mau adik-adik tulis buat papa mama. Misalnya, aku sayang mama papa, aku berterima kasih karena mama papa sudah membesarkan aku. Seperti itu ya. Kita kasih bingkainya lagi. Sembarang adik-adik aja ya mau tulis apa. Terima kasih untuk mama dan papa. Kalian mau tulis apa lagi di sini terserah pokoknya. Nanti di bawahnya adik-adik juga bisa bikin ayat mas gitu ya. Jadi ayat masnya di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu
mengasihi kita. Ya. Oke, seperti itu aja. Kalian bisa tulis apa aja di sini. Terima kasih untuk mama papa sudah membesarkan aku. Aku sayang mama papa, yang seperti itu. Pokoknya kalian buat surat cinta yang paling bagus untuk mama papa kalian. Oke? Gampang kan buatnya? Setelah jadi kalian bisa lipat, habis itu kasih deh ke mama papa kalian. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Sampai ketemu di kreasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih adik-adik semua yang sudah ikut ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Shining Kids, hai hai hai.